Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الميعاد. أما بعد. Jamaah salat subuh yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara salah satu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah memudahkan langkah kita untuk pergi ke masjid melaksanakan salat subuh berjamaah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah itu punya kebiasaan kalau sebelum subuh, biasanya Rasulullah itu kalau udah sholat malam, beliau tidur sejenak dengan tangan kanannya menempel di tangan tangan kanannya menempel di pipi beliau, ya, sembari menunggu Bilal adzan. Setelah Bilal adzan, beliau baru berangkat ke masjid. Dan memang rumah beliau dengan masjid itu memang nempel. Beliau punya 9 istri, semua rumahnya itu nempel masjid. Ketika beliau pergi ke masjid dan beliau sholat sunnah fajar, ya, sholat sunnah sebelum subuh, beliau biasa merutinkan sebuah doa di dalam sujud beliau. Dalam riwayat lain beliau membacanya di dalam solat beliau. Ada yang mengatakan dalam sujud, ada yang mengatakan dalam solat, sama saja. Apa doa tersebut? Ada yang tahu? Di antara doa tersebut yang beliau baca dan ini beliau rutinkan, doanya Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa amami nura wa khalfi nura Allahumma ja'alli nura. Lihat, ini penting, kita akan bahas sedikit. Beliau berdoa yang artinya, ya Allah, berikanlah atau jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di dalam lisanku cahaya, di dalam pendengaranku cahaya, di dalam penglihatanku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Dan berikanlah bagiku seluruh cahaya tersebut. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena di akhirat kelak, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang munafik, yang di dunia dia mengaku mukmin, yang di dunia dia mengaku muslim dan Allah tidak menerima keimanan dan keislamannya, adalah cahaya. Dalam surat Al-Hadid ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum." Di hari itu, di hari kiamat, orang-orang munafik, baik yang laki-laki maupun perempuan, akan berkata kepada orang-orang beriman, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami supaya kami bisa mengambil manfaat dari cahaya kalian, wahai orang-orang beriman.
Artinya di hari kiamat nanti orang-orang munafik ini juga nggak mau disangkut pautkan dengan orang-orang kafir, nggak mau. Mereka udah tahu bagaimana ngerinya pada saat itu. Dan satu-satunya cara supaya mereka bisa selamat adalah memiliki cahaya. Karena itu yang membedakan antara mereka dengan orang-orang beriman. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Namun dikatakan kepada mereka, para malaikat berkata kepada mereka, orang-orang munafik tersebut, qila rji'u, kembalilah kalian ke belakang, wara'akum, ke belakang, faltamisu nura, silahkan cari cahaya kalian masing-masing. Silahkan cari cahaya kalian masing-masing. Inilah yang menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang munafik di hari kiamat kelak. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Abu Dawud dari Buraidah bin Hasib, Rasulullah pernah bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulmi ilal masajid binurit tam yaumal qiyamah." Beri kabar gembiralah oleh kalian orang-orang yang gemar berjalan kaki ke masjid pada kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Sekali lagi, yang namanya solat atau di kegelapan malam itu solat apa? Solat Isya dan solat subuh. Jadi kita ketika solat subuh bukan hanya sekedar hadir pulang. Solat Isya hadir pulang. Maknai kehadiran kita itu. Itulah alasan nanti kita bisa diselamatkan oleh Allah dan yang membedakan antara kita dengan orang munafik. Makanya kata Nabi SAW, kata beliau, salat yang paling sulit, athqalas salati alal munafiqina, salatul isya'i wa salatul fajr. Lau alimu ma fihima la'atahuma walau habwa. Salat yang paling sulit bagi orang munafik itu adalah salat Isya dan solat subuh berjamaah. Andaikan mereka mengetahui apa yang terdapat pada dua solat ini, niscaya mereka akan mendatangi solat tersebut meskipun dengan merangkak. Meskipun dengan merangkak. Ya. Ini hanya sekedar muqaddimah bagi kita supaya lebih menghayati kehadiran kita di subuh hari ini. Kita hadir di subuh hari ini dengan makna. Bukan hanya sekedar rutinitas saja, tapi dengan makna. Tentunya doa Nabi SAW itu pun kita amalkan di dalam salat fajar atau salat sunnah fajar yang kita lakukan. Menyambut Ramadan. Ya, Ramadan insya Allah kurang lebih mungkin nggak nyampe sepekan lah ya. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan itu seperti permulaan. Jadi kalau kita misalnya di kehidupan dunia ada namanya awal tahun ya. Awal tahun itu apa? Bulan Januari. Kalau di Hijriyah bulan Muharram. Awal tahun untuk amal saleh itu adalah bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW berbicara, bersabda tentang bulan Ramadan, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan, ini yang menjadi dalil bagi sebahagian ulama tentang dianjurkannya merasa senang dan merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, kalau Ramadan akan datang, mereka mulai menghidupkan lampu-lampu di masjid atau penerangan-penerangan, obor-obor, supaya malamnya orang sibuk melakukan qiyamul lail. Ya. Kenapa kita katakan awal tahun kesolehan? Amal soleh kita itu memiliki 3 tahap. 3 tahap sampai dia dianggap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kita beramal soleh langsung diterima, tidak. Tahap yang pertama, amal soleh itu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui para malaikat
yang menjaga, mencatat amal baik dan amal buruk kita. Kiraman katibin. Katibin itu artinya mencatat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Ya, para malaikat itu silih berganti, para malaikat malam silih berganti turun. Maksudnya turun dari langit ke dunia pada diri kalian, baik malaikat malam dan malaikat siang. Jadi malaikat itu ada shift-shiftnya, Bang. Bukan hanya satpam yang ada shiftnya. Malaikat juga ada shiftnya. Shiftnya kapan? Shiftnya itu ketika siang dan ketika malam. Wa yajtami'una thumma ya'rujul ladina batu fikum. Ya, wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Dan mereka ini akan bertemu ganti shift setiap salat asar dan salat fajar, salat subuh. Thumma ya'rujul ladina batu fikum. Lalu orang-orang atau malaikat yang menjaga kita pada saat itu, mereka akan naik ke langit. Misalnya malaikat malam turun menggantikan malaikat siang, maka malaikat siang naik ke langit. Atau malaikat siang menggantikan malaikat malam naik ke langit. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Dan Allah akan menanyai para malaikat ini. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimanakah kalian meninggalkan hamba-hambaku? Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Maka malaikat itu akan berkata, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat, kami datangi mereka dalam keadaan salat, bagi yang melaksanakan salat subuh dan salat asar. Nah, ini tahap pertama dari amal saleh. Ditanyai, diinterview malaikat itu. Tentunya kalau kita ketika subuh dan asar tidur, ya jawabannya malaikat tidak mungkin bilang sholat. Saya tinggalkan si fulan ini dalam keadaan tidur, saya datangi dia dalam keadaan tidur. Malaikat tidak mungkin bohong. Ini yang pertama, diinterview. Dan ini terjadi setiap pagi dan petang, setiap subuh dan asar. Ini salah satu sebabnya kenapa kita disunahkan melakukan zikir pagi dan petang. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah memeriksa amalan tersebut. Kalau tadi kan malaikat yang ditanya. Yang kedua, diperiksa. Ya. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan dari Rasulullah SAW, tu'radul a'malu 'ala Allah yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Amal-amal manusia itu ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Kalau tadi yang pertama itu dia ditanya malaikatnya, diinterview, yang kedua ini diperlihatkan. Setiap amalan kita, baik sepekan itu, setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Dan Rasulullah bersabda, dan aku senang jikalau amalku diperlihatkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling urgent. Kenapa? Karena yang ketiga ini bukan lagi Allah memeriksa, tapi Allah mengangkat amal-amal soleh tersebut kepadanya. Ya. Dan ini Rasulullah SAW sebutkan ketika Usamah bin Zaid bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau sering melaksanakan puasa di bulan Sya'ban? Kata Nabi apa? Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilalaikan manusia, yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan Sya'ban itu adalah bulan yang diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amal-amal soleh seluruhnya. Jadi pagi dan petang, fajar dan asar, yang kedua Senin dan Kamis, yang ketiga adalah bulan Sya'ban. Semua amal soleh yang kita lakukan sejak Ramadan kemarin sampai Sya'ban hari ini, itu diangkat pada bulan Sya'ban ini. Diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal-amal yang diangkat itu, Bapak Ibu sekalian, adalah amal-amal yang diterima. Kalau dia nggak diterima, nggak akan diangkat.
Yang ada dibuang, diangkat. Dan saya senang, kata Nabi, amal-amal saya diangkat kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Inilah yang menjadikan para salaf terdahulu ketika bulan Sya'ban mereka habis-habisan untuk beramal saleh. Sampai sebagian salaf menyebutkan bahwasannya Sya'ban itu syahrul qurra, bulannya para penghafal Quran. Karena para salaf ketika menyambut Ramadan, mereka habiskan waktu mereka di bulan Sya'ban habis-habisan. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya amal-amal saleh itu tergantung penutupnya. Artinya penutup amal saleh kita itu ada di bulan Sya'ban. Makanya Abu Bakar Al-Balkhi pernah mengatakan, Rajab itu adalah syahrul lizzar', bulan untuk menanam. Ramadan syahrun lisaqil az-zara', bulan mengairi. Ini Sya'ban. Wa Ramadan syahrun hasadu az-zara', bulan panen. Ramadan itu bulan panen. Maka cara para salaf pertama kali ketika mereka akan menyambut Ramadan adalah membereskan dulu hubungan mereka dengan Allah di bulan Sya'ban. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu saya kalau memiliki hutang puasa, saya tidak mampu untuk melakukan atau mengqadha puasa tersebut, maka saya qadha puasa itu di bulan Sya'ban. Dan mayoritas ulama menganggap dosa ketika seseorang menunda-nunda mengqadha Ramadan lebih dari bulan Sya'ban. Nah, ini salah satunya. Makanya ketika amal-amal kita diangkat dan Sya'ban ini adalah penutup, maka awal bulan dari amal soleh itu adalah bulan Ramadan. Makanya kata Nabi SAW, Ramadan ila Ramadan wa kaffiratun ma bainahunna idzijtanaba'il kaba'ir. Ramadan menuju Ramadan berikutnya itu akan menghapus dosa-dosa di antara dua Ramadan tersebut, selama orang tersebut tidak mendekati dosa-dosa besar. Kalau Ramadan kita diterima tahun ini, Allah angkat, Allah terima, maka itu akan menjadi penghapus atas dosa-dosa kecil kita menuju Ramadan berikutnya. Bayangkan 11 bulan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dalam sebuah kisah yang epik sekali, Rasulullah itu pernah naik mimbar. Beliau naik pada tangga yang pertama. Beliau mengatakan amin. Para sahabat yang hadir pada saat itu bingung. Rasulullah naik mimbar, gak ada hujan, gak ada sebab, gak ada alasan apapun, tiba-tiba beliau mengucapkan amin. Lalu beliau naik ke tangga yang kedua, beliau katakan amin. Baru beliau naik ke tangga yang ketiga, beliau katakan amin. Karena mimbarnya Nabi itu tangganya ada 3. Para sahabat pada saat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma sami'na an taqula ma sami'na min qabl. Kami tidak pernah mendengar engkau mengatakan seperti ini sebelumnya. Maksudnya naik mimbar mengucapkan amin, naik mimbar mengucapkan amin, naik mimbar mengucapkan amin. 3 kali setiap naik tangga. Lalu apa kata Nabi SAW? Beliau menjawab, beliau mengucapkan amin itu ada sebabnya. Yang pertama kata beliau, ataniya Jibril. Jibril mendatangiku. Faqala raghima anf. Lalu dia berkata, sungguh celaka, sungguh terlaknat. Man dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lahu. Sungguh celaka orang yang Ramadan datang kepada dirinya, datang menemuinya, lalu Ramadan itu berlalu, namun dia tidak mendapatkan ampunan, tidak diampuni dosa-dosanya ketika Ramadan itu datang pada dirinya. Makanya kata para ulama, salah satu nikmat yang azim, yang luar biasa besar adalah ketika kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat.
Fa aqulu amin, maka aku pun katakan amin, kata Nabi. Justru Nabi mengaminkan doa. Itu kan doa keburukan itu. Jibril berdoa, semoga Allah melaknat orang yang ketika Ramadan datang, tapi dia keluar dari Ramadan, namun tidak mendapatkan ampunan. Kenapa dilaknat? Ada dua sebab. Yang pertama, kenapa dia tidak diterima Ramadannya? Yang pertama, dia menyepelekan Ramadan. Atau tidak puasa Ramadan sama sekali. Nggak mendapatkan ampunan. Atau yang kedua, dia masuk di bulan Ramadan, dia remehkan. Memang dia puasa, namun memang dia sholat, tapi pada saat yang sama dia tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan Ramadan itu sendiri dengan semestinya. Dia puasa tapi masih berkata-kata kotor. Dia qiyamul lail tapi untuk riya. Dua jenis manusia inilah yang nanti tidak akan mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, dan plus mendapatkan doa laknat dari Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeri, luar biasa, Pak. Makanya Ramadan ini kita ada dua kemungkinan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak mendapatkan pahala, kita mendapatkan dosa. Kita mendapatkan pahala dengan memanfaatkan Ramadan, atau kita akan mendapatkan laknat kalau kita menyia-nyiakan Ramadan. Tidak main-main. Yang kedua, Raghima anf, Jibril berkata, Raghima anf, man wajada walidayhi ahadahuma al-kibar au kilahuma falam yudkhilahul jannah. Orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya yang sudah tua, namun justru keberadaan orang tuanya itu tidak memasukkan dia ke dalam surga. Artinya dia menyia-nyiakan orang tuanya. Kata Jibril, Raghima anf, sungguh terlaknat, sungguh celaka, sungguh jauh dari rahmat Allah. Dan Rasulullah menjawab, amin, ya Allah kabulkanlah ucapan Jibril ini. Yang ketiga, man dzukira inda husni falam yusalli alaik. Orang yang disebutkan namaku di sisinya, namun dia tidak mau bersalawat kepadaku. Makanya sebahagian ulama seperti Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wajibnya bersalawat kepada Nabi ketika nama beliau disebut. Ya, walaupun mayoritas mengatakan, ulama itu selama mengatakan itu hanya sunnah. Kenapa? Karena ada ancaman laknat dari Jibril kalau ada orang yang bakhil, tidak mau bersalawat ketika dia mendengar Rasulullah SAW diucapkan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kemudian para salaf ketika dan para sahabat dan para tabi'in ketika mereka menyambut Ramadan, Bapak Ibu sekalian, mereka itu mulai dengan doa. Kalau kita mungkin ingat Ramadan di bulan Sya'ban, mereka itu sudah ingat Ramadan sejak 6 bulan sebelum Ramadan itu datang. Diriwayatkan dari Al-Mu'alla bil Fadl, beliau pernah mengatakan, kanu yad'una Allah tabaraka wa ta'ala an yuballighahum Ramadan 6 ashhur. Mereka, para sahabat dahulu, itu biasa berdoa kepada Allah supaya Allah menyampaikan mereka ke bulan Ramadan, diberikan panjang umur untuk bertemu Ramadan berikutnya. Selama 6 bulan. 6 bulan gak berhenti berdoa. Ya Allah, balik li Ramadan, balik Ramadan. Wa kanu yad'uhu an yataqabbala minhum 6 ashhur, dan mereka meminta kepada Allah supaya Allah menerima Ramadannya 6 bulan setelah Ramadan itu selesai. Kita biasanya kalau Ramadan udah selesai ya lupa Ramadan. Ingatnya ngapain? Mudik, bertemu dengan keluarga. Para salaf tidak. Karena itulah seorang tabi'in namanya Makhul, dan riwayat lain Yahya bin Abi Katsir mengatakan di dalam salah satu doa yang beliau rutinkan, Allahumma sallim li Ramadan. Ya Allah, serahkanlah Ramadan padaku. Wa sallim Ramadan li. Dan serahkanlah aku kepada Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Dan serahkanlah aku kepada Ramadan. Saling menyerahkan. Wa tasallamhu minhu wa tasallamhu minni mutaqabbala.
dan terimalah ya Allah Ramadan itu dariku dengan total. Jadi beliau meminta supaya diberikan Ramadan dan minta juga supaya Ramadan datang kepada beliau dan minta supaya Ramadan itu diterima. Kenapa beliau minta supaya Ramadan itu datang? Beda kalau kita yang mendatangi Ramadan, Pak. Kalau kita yang mendatangi Ramadan, ya kita datang, sudah selesai kita masuk. Tapi kalau Ramadan yang mendatangi kita, Ramadan itulah yang menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ridha dengan kita. Dan satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di antara 12 bulan Hijriyah itu hanyalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Kenapa Allah kaitkan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran? Ini syuruknya jam berapa, Pak ya? Nanti keenakan ngomong saya ini, pada lapar. Syuruknya jam? Jam? 35 ya. Oh iya, Masya Allah. Ya. Keenakan ngomong nanti pada ngantuk, lapar ya kan? Ternyata lewat jamnya. Baik. Ramadan dengan Al-Quran suatu keidentikan yang luar biasa. Dan inilah yang menjadikan para salaf, mereka biasa menghidupkan Ramadan mereka dengan Al-Quran. Al-Imam Syafi'i. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad, beliau mengatakan di sana dengan riwayat dari Rabi' bin Sulaiman, muridnya Al-Imam Syafi'i, periwayat kitab Beliau mengatakan, kana Syafi'i itu kalau bulan Ramadan datang, dia akan menghatamkan Quran sekali di siang hari dan sekali di malam hari, di luar sholat. Jadi Al-Imam Syafi'i itu siang dia khatamkan Quran 30 juz langsung dari mushaf, dan malamnya beliau khatamkan lagi, sehingga ketika Ramadan berlalu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengkhatamkan 60 kali Al-Quran tersebut. Kita satu aja mungkin sulit, Pak ya. Beliau 60 kali. 60 kali. Ya. Imam Al-Bukhari di dalam kitab Syu'abul Iman, diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dari sanad dari beliau. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, siapa sih yang enggak kenal? Ya, sahih kitab setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari. Tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran melebihi Sahih Bukhari. Ketika Ramadan datang, beliau itu biasa membaca Al-Quran pada waktu sahur. Perhatikan, waktu sahur, Pak. Kalau kita sahur mungkin makan, beliau baca Quran. Waktu sahur, setengah atau sepertiga dari Al-Quran. Fi kulli thalath fayakhtimu 'inda as-sahari fi kulli thalath layalin, dan beliau pun berhasil mengkhatamkan Quran sekali 3 hari. Jadi kalau biasanya sahur setengah, 2 hari sudah khatam. Kalau sepertiga, 3 hari sudah khatam. Artinya beliau bisa mengkhatamkan Quran 10 kali setiap bulan kurang lebih, atau 15 kali. Wa kana yakhtimu bin nahari kulla yaumi khatmah. Namun beliau mengkhatamkan Quran sekali setiap siang. Jadi para salafus saleh itu, mereka mengkhatamkan Quran itu tidak seperti kita, Pak. Mereka bagi waktunya menjadi 2. Ada yang malam, ada yang siang. Kalau siang, Imam Al-Bukhari mengkhatamkan Quran itu setiap siang. 30 juz itu khatam setiap siang. Siang itu kalau dalam bahasa Arab ya mulai dari habis subuh sampai masuknya waktu asar. Artinya beliau menghatamkan Quran 30 kali
setiap siang di bulan Ramadan. Maksudnya selama Ramadan itu beliau mengkhatamkan Quran 30 kali. Plus 10 kali waktu sahur. Karena beliau baca setengah atau sepertiga setiap sahur. Jadi berapa itu beliau tamatkan? 40 kali kurang lebih, Pak. Sekali lagi, kita kalau seperti ini puyeng kita. Mungkin bertanya-tanya, apakah mungkin? Mungkin sekali. Kapan itu menjadi mungkin? Itu menjadi mungkin ketika kita menghayati ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Apa ucapannya Utsman bin Affan? Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalamillah. Andaikan hati kita suci, andaikan hati kita bersih, andaikan hati kita suci dari noda-noda dosa, kekotoran-kekotoran kezoliman, niscaya hati kita tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah bosan dari Al-Quran. Apa yang membuat kita mengkhatamkan Quran itu sulit, Pak? Satu, hati kita terlalu kotor. Hati kita terlalu banyak nodanya. Makanya sering bosanan kalau membaca Al-Quran. Kalau para salaf enggak. Mereka membaca Al-Quran itu dengan hati yang bersih. Dan mereka paham apa yang mereka baca. Makanya ketika kita merasa bosan membaca Al-Quran, seharusnya kita itu menangis, Pak. Sedih kita. Ada apa dengan hati saya? Kenapa saya bisa bosan membaca Al-Quran? 2 halaman, 3 halaman udah ngantuk. 4 halaman, 5 halaman udah menguap. 1 juz pingsan. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Makanya di bulan Ramadan inilah kita seharusnya berusaha menyucikan hati kita dengan Al-Quranul Karim. Kemudian ini dengan Al-Quran, Pak. Ini dengan Al-Quran, Bu. Yang kedua adalah dengan harta. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas, Rasulullah pernah bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah itu orangnya ramah sekali, dermawan sekali, kata Ibnu Abbas. Tapi beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kalau kita enggak ya, di luar Ramadan bakhil. Pas Ramadan datang, dermawannya luar biasa. Ramadan enggak, Rasulullah tidak. Di luar Ramadan beliau dermawannya luar biasa. Apapun yang datang kepada beliau, minta bantuan dari beliau, kalau beliau mampu beliau kasih. Itu sifatnya Nabi. Dan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi, kata Ibnu Abbas. Makanya sebahagian salaf seperti Abdullah bin Umar, ketika Ramadan itu datang, beliau itu tidak mau berbuka puasa kecuali bersama anak yatim. Biasanya kalau di luar Ramadan tidak seperti itu. Tapi ketika Ramadan datang, beliau puasa, beliau berbuka, beliau tidak mau berbuka kecuali dengan anak-anak yatim. Artinya beliau berbuka sekaligus memberikan makan untuk anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi makan bersama ya, bukan dibagi-bagi, makan bersama. Merasakan bagaimana hangatnya anak-anak yatim. Sebahagian ulama ada yang menghabiskan hartanya untuk sedekah pada bulan Ramadan. Ini cara mereka. Sehingga para salaf itu biasanya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu kalau sudah Ramadan datang, beliau tinggalkan seluruh penghasilannya. Kerjaannya dia tinggalkan. Ya kalau kita mungkin tidak bisa lah ya, apalagi kerjaan di kantor. Beliau tinggalkan hanya untuk khusus Ramadan. Makanya para salaf itu banyak yang berdagang. Mereka tabung uang mereka sampai Sya'ban. Ramadan mereka puasa, mereka nggak kerja sama sekali. Harta yang mereka tabung itu untuk siapa? Untuk sedekah. Ya, jadi bukan nabung untuk beli rumah, bukan. Nabung untuk pergi jalan-jalan wisata ke luar negeri, bukan. Nah ini kebiasaannya para salaf. Yang ketiga,
Biasanya para salaf ketika Ramadan mereka banyak melakukan umrah bagi yang mampu. Karena umrah di bulan Ramadan sebanding dengan pahala haji. Ya, karena ketika kita umrah itu ya Al-Quran semua yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah memurojaah Al-Quran. Memurojaah Al-Quran. Ini bagi mereka yang memang menghafal Quran. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril itu, kata Ibnu Abbas, senantiasa datang kepada Nabi di bulan Ramadan. Dan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Fayudarisuhu itu maksudnya mengajarkan makna-maknanya dan menerima hafalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau menjelang wafat, Jibril bukan datang sekali, tapi 2 kali. 2 kali. Jadi Rasulullah dengan Jibril itu biasa talaki, Pak. Tahu talaki ya? Menyetorkan hafalan Qur'annya. Makanya kita pun di bulan Ramadan ini seharusnya kita sudah mulai menghafal Qur'an. Disetorkan hafalannya, walaupun cuma ayat-ayat pendek, enggak apa-apa. Qulhu, ayat langganan lah ya. Iya, An-Nas, Al-Falaq, enggak apa-apa. Tambah lagi. Mulailah di bulan Ramadan ini kita hafal Quran. Walaupun enggak 30 juz, tapi mulailah menghafal. Mulailah menghafal Quran. Kenapa? Karena Allah mengistimewakan Ramadan ini dengan Al-Quran. Kalau bukan karena Al-Quran, tidak ada keistimewaannya Ramadan ini. Tidak ada keistimewaannya. Makanya Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari ayat-ayat Allah. Kita bersihkan hati kita di bulan Ramadan ini. Dan lebih penting dari itu, kita belajar ilmu. Hatta Imam Malik, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Hakam, Imam Malik itu biasa belajar hadis, ikut majelis hadis di Masjid Nabawi itu. Tapi kalau sudah Ramadan, beliau tinggalkan semua pembelajaran hadisnya, beliau fokus membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf. Aisyah radhiyallahu anha dalam suatu riwayat, beliau biasa membaca Al-Quran di malam hari, dan beliau khatamkan Al-Quran itu, dan beliau mulai tidur setelah matahari terbit. Jadi malam itu memang Quran. Artinya ya memang Ramadan itu untuk begadang, bukan untuk nonton bola, tapi untuk membaca Al-Quran. Dan ini kebiasaannya para salaf. Jadi malam itu untuk para salaf di bulan Ramadan seperti siang. Siangnya seperti malam. Kenapa? Karena man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam. Menghidupkan malam ini bukan hanya salat tarawih, bukan hanya salat qiyamul lail, termasuk diantaranya membaca Al-Quran, mengulang-ulang maknanya. Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Ini yang penting untuk kita fahami. Kita contoh bagaimana para salaf. Kita contoh bagaimana para salaf. Yang paling penting tadi sebagaimana disampaikan oleh Masya Allah pengurus masjid tadi, belajar ilmu, Pak. Belajar ilmu. Ilmu-ilmu yang bisa membuat puasa kita sah. Ya. Banyak orang yang tidak mengerti ilmu, hanya sekedar berpuasa, justru puasanya menjadi musibah bagi dia. Ya, belajar ilmu, fikih puasa. Ya, sebahagian perempuan banyak yang menyepelekan hal ini. Ada di antara mereka itu yang sebenarnya tidak berhalangan, tapi menganggap dirinya berhalangan karena nggak paham fikih haid, nggak paham fikih nifas. Pelajari. Sebagian di antara mereka juga ada yang menggampang-gampangkan berbuka puasa, padahal tidak ada uzur untuk itu. Ya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan. Ah? Oh gitu. Oke. Baik. Ternyata masih disuruh tambah nih.
Baik. Karena saya takut kelamaan, Pak. Ya. Saya lanjut lagi. Ketika Nabi SAW mengatakan tentang Ramadan, beliau mengatakan, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu jahim tertutup. Wa tughallu fihi mawadatus syayatin. Dan pada saat itu syaitan-syaitan pembangkang dirantai, diikat. Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Dan padanya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man harama khairaha faqad hurima. Barang siapa man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan itu, sungguh dia telah terhalang. Ketika Ramadan menjadi sebab syaitan itu dibelenggu, sebagian orang bertanya, kenapa di bulan Ramadan justru banyak maksiat? Kita jawab, yang dibelenggu itu adalah syaitan-syaitan dari kalangan jin, bukan dari kalangan manusia. Ya, bukan dari kalangan manusia. Makanya kata para ulama, man lam tashtagil bit-ta'ah syaghlathul ma'siyah. Barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan ketaatan, maka maksiat dia akan tersibukkan dengan maksiat. Ketika bulan Ramadan kita tidak menyibukkan diri kita dengan amal-amal saleh, pada saat yang sama kita akan disibukkan dengan perkara-perkara maksiat. Perkara maksiat. Sebagian manusia banyak yang suka mengkambing hitamkan jin. Kenapa banyak maksiat di bulan Ramadan? Yang membuat manusia itu tersesat bukan syaitan saja, tapi ada namanya nafsu. Innan nafsa la'ammaratum bisu, kata Nabi Yusuf alaihi salam. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Makanya kata Nabi SAW, orang yang betul-betul tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, udah keterlaluan sekali dia. Bayangkan, pintu-pintu surga udah dibuka, apapun amal kebaikannya dikali lipat gandakan. Syaitan-syaitan pun sudah dibelenggu. Umat Islam sibuk dengan puasa dan amal soleh, tapi dia tetap enggak mendapatkan ampunan atau menyia-nyiakan Ramadan itu, keterlaluan sekali. Bayangkan sampai kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Perhatikan, ini hanya yang puasa saja. Andaikan dia puasa saja, tidak qiyamul lail, Allah ampuni dosa-dosanya. Selama puasanya benar, Allah ampuni. Nah, yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Perhatikan, ada sebagian dari kita yang mungkin tidak mampu berpuasa, mungkin karena sudah tua, mungkin karena sebab-sebab lainnya, mungkin karena safar, mungkin karena sakit. Tapi dia hidupkan bulan Ramadan itu, dia dapatkan ampunan. Andaikan pun dia nggak berpuasa karena uzur. Lalu Nabi bersabda lagi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Andaikan ini orang mungkin tidak bisa puasa, tidak bisa menghidupkan malam, mungkin karena sibuk, mungkin karena uzur-uzur lainnya, cukup dia tunggu aja 10 terakhir Ramadan, dia kuatkan di sana sampai dia mendapatkan Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini bonus paket luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, orang yang terhalang dari kebaikan Ramadan itu sudah keterlaluan. Allah buka kebaikan itu dengan banyak. Hatta sebahagian dari sahabat yang biasanya berjihad di jalan Allah, ketika Ramadan banyak di antara mereka tidak berpuasa, ada uzur. Tapi di malam harinya mereka menghidupkan malam. Di malam harinya mereka
gemar membaca Al-Quran. Karena para sahabat itu ketika beribadah kepada Allah punya fashion masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Ada yang fashionnya itu puasa, seperti Abu Darda. Ada yang fashionnya itu ilmu, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ada yang fashionnya itu suka bersedekah, seperti istri Nabi Zainab binti Jahsy, Ummu Sulaim. Ada yang fashionnya itu gemar berjihad, seperti Khalid bin Walid. Ada yang fashionnya itu menghidupkan malam dengan sholat. Banyak para sahabat itu ketika mereka bertemu dengan Ramadan, mereka mencari fashion mereka masing-masing. Ada sahabat itu yang gemar menghafal hadis seperti Abu Hurairah. Pertanyaannya kita, fashion kita apa? Fashion kita apa? Bukan hanya pekerjaan fashion itu, mencari rezeki fashion itu, bahkan ibadah pun ada fashionnya. Khalid bin Walid fashionnya jihad, sampai dinamai Saif min Suyufillah, pedang diantara pedang-pedang Allah. Dan beliau gunakan itu sampai sepanjang hidup beliau, hatta bulan Ramadan. Beberapa penaklukan seperti penaklukan Baitul Maqdis, negeri Syam, terjadi di bulan Ramadan. Perang Qadisiyah, hancurnya Imperium Persia, terjadi di bulan Ramadan. Hatta Fathu Makkah dan perang Badar terjadi di bulan Ramadan, bulan kemenangan. Begini dulu para sahabat itu ketika mereka menyambut Ramadan, tidak bermalas-malasan, mereka cari fashion mereka, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun memuliakan mereka dengan fashion mereka tersebut. Kita tidak harus menjalani semua ibadah itu. Kalau kita memang orang yang susah bergerak, ya kita berikan harta kita. Ada sebagian orang itu yang susah bergerak, mungkin karena gemuk, atau mungkin karena punya kesibukan lain. Dia bisa beribadah dengan hartanya. Ada orang yang tidak berharta sama sekali, ya tidak punya apa-apa. Dia ambil fashion, baca Quran, hafal Quran, sholat, puasa. Jangan dibalik. Orang-orang kayanya malah rajin puasa, Pak. Orang-orang miskinnya rajin bersedekah. Nah, itu lain tuh. Ya, ini Ustaz, udah Ustaz ya? Dipaksa. Ya. Dan terakhir ingin saya sampaikan terkait dengan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, karena dipaksa terus untuk menyampaikan. Ramadan ini ada satu kisah. Kisah ini disebutkan oleh sebagian ulama ahli hadis, dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama. Ada seorang laki-laki yang berasal dari Bani Khuza'ah, dari daerah Bali, bukan Bali Indonesia. Dan dia punya saudara. Saudaranya ini dekat dengan dia. Dan mereka ini rajin berjihad fisabilillah. Rajin, sama-sama berjuang, sama-sama ke medan perang. Dan ternyata temannya yang pertama ini syahid, mati di medan perang, insyaallah syahid ya. Sementara saudaranya ini mati atau wafat setahun kemudian. Setahun kemudian. Ini sama-sama mujahid, sama-sama memiliki keutamaan dalam hal jihad. Kemudian teman mereka, dua orang yang bersaudara ini, mimpi, di dalam mimpinya dia melihat laki-laki yang wafat belakangan itu ternyata Allah tempatkan di dalam surga yang luar biasa. Luar biasa. Sementara yang mati syahid yang terlebih dahulu, dia tidak lihat di dalam mimpinya. Yang dia lihat saudaranya yang terakhir meninggal itu. Dan dia laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Alaysa shama Ramadana ba'dahu wa shalla 600 raka'atin. Oh ya, wajar dia masuk surga, kata Nabi. Bukankah orang ini yang wafat belakangan ini, dia masih sempat melaksanakan puasa Ramadan dan sholat sebanyak 600 rakaat? Iya, katanya. Itulah yang membuat dia masuk surga. Hatta ketika kita beramal soleh, Pak,
amal soleh kita itu ditentukan oleh puasa Ramadan kita. Oleh puasa Ramadan kita. Kita punya amal-amal soleh yang lain. Dan kita tidak tahu ternyata justru puasa Ramadan ini yang menjadi sebab mengangkat kita ke surga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman dalam hadits qudsi. Kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi. Aku yang nanti lantas yang langsung membalasnya. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, itu semuanya untuk diri kita. Kecuali puasa, ini yang untuk Allah, kata Allah. Bagaimana tidak? Taraka syahwatahu min ajli, wa taraka ta'amahu min ajli, wa taraka syurbatahu min ajli. Aku membalasnya karena puasa itu, karena dia bisa meninggalkan syahwatnya karena aku. Karena dia bisa meninggalkan makanannya karena aku. Karena dia bisa meninggalkan minumannya karena aku. Ini yang membuat Allah itu berkesan kepadanya. Maka ketika kita nanti berpuasa Ramadan, jangan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus. Jangan. Fahami. Puasa kita itu adalah amal di antara amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sampai Allah sendiri mengatakan ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Sampai Allah akan mengganjarnya dengan berkali lipat ganda. Yang tidak ada yang tahu bagaimana kali lipat gandanya selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa Ramadan nanti, supaya kita berfikir-fikir untuk mendengarkan perkara-perkara yang haram. Supaya kita berfikir-fikir untuk melihat hal-hal yang haram. Banyak orang berpuasa, dia lihat paha bertebaran di mana-mana pun dia lihat-lihat juga. Banyak orang yang berpuasa, ya, dia bermudah-mudah untuk melihat wanita-wanita yang tidak mahramnya. Atau wanita-wanita yang melihat laki-laki yang tidak mahramnya. Betapa banyak orang yang puasa, justru puasanya dia isi dengan nyanyian-nyanyian. Bukan dengan Al-Quran. Betapa banyak orang yang berpuasa, justru puasanya dia gunakan untuk tidur seharian, Pak. Ngorok dia. Bangun-bangun udah buka aja. Buka, hore, senang dia. Padahal habis subuh sampai maghrib tidur terus. Bagaimana kita akan mendapatkan kebaikan? Sebagian di antara mereka ada yang dia puasa tapi tidak sholat. Puasanya 30, Masya Allah, luar biasa. Saya punya kisah orang yang mati su'ul khotimah. Dan saya kenal orangnya. Di kampung saya dulu. Mau cerita nggak ya? Mau nggak? Mau nggak? Ini saya dipaksa terus nih. Ada seseorang, saya kenal orangnya. Karena masih masih bagian dari anggota keluarga. Ini orang sepanjang hidupnya tidak pernah berpuasa. Bayangkan orang lagi puasa, dia bisa mesan gorengan dan makan gorengan di depan orang yang berpuasa. Dan tidak pernah sholat. Sepanjang hidupnya. Jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat pun tidak pernah. Sampai istrinya pernah berkata kepada dia, kamu itu aneh. Kamu lihat banyak orang yang mati di depan matamu, tapi kau nggak pernah sedikit pun terbetik untuk sholat dan puasa. Hatta mertuanya meninggal, dia nggak ikut sholat jenazah. Lalu dia bermasalah dengan istrinya pergi umroh, dan laki-laki ini ditemukan tewas di rumahnya dalam keadaan kotorannya berserakan di mana-mana. Sepanjang hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Yang paling parahnya itu, ketika orang menemukan dia menjadi mayat, lidahnya itu keluar. Gini. Dan tidak bisa ditutup. Ketika orang masuk ke dalam kamarnya, kotorannya bertebaran di mana-mana. Dan gak ada yang ngurusin jenazahnya. Orang ngurusin jenazah itu semuanya keberatan.
su'ul khatimah. Dia mati dalam keadaan jeleknya luar biasa. Dan orang tidak tahu dia matinya bagaimana. Tiba-tiba orang masuk ke rumahnya, ke kontrakannya, diketuk-ketuk. Padahal orangnya PNS loh ya. Diketuk-ketuk, nggak buka, didobrak pintunya. Ternyata dia sudah ada di belakang pintu dalam keadaan menjulurkan lidah. Seolah-olah ada yang mencekik dia di sana. Nggak tahu siapa. Yang paling sampai itu pemandi jenazahnya itu harus mengikat mulutnya. Karena mulutnya kebuka, lidahnya keluar. Itu lidahnya dimasukin. Ini bagi orang-orang yang menyia-nyiakan puasa dan salat. Nah, ini su'ul khatimah yang mudah-mudahan kita terhindar dari kondisi-kondisi seperti itu. Dan di Ramadan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihindarkan dari su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam wa na'udzubika min an namuta bisu'il khitam. Kita berlindung kepada Allah dari dosa, dari mati su'ul khatimah, dan minta kepada Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada seorang ulama dulu yang rajin berpuasa. Ketika dia sedang berpuasa, para sahabatnya menjenguk dia karena sakaratul maut. Ditanya, kenapa engkau masih berpuasa? Padahal engkau sudah akan mati. Minumlah, katanya. Dia bilang, tidak, saya tidak mau. Coba lihat keluar. Matahari sudah terbenam atau belum? Sahabat-sahabatnya pergi, masuk lagi ke kamar itu. Dia bilang, belum, matahari belum terbenam. Berbukalah, kamu sudah uzur. Secara syariat iya. Orang ini sudah sakaratul maut. Udah ghargharah. Dia bilang, coba lihat ke depan. Matahari sudah terbenam atau belum? Teman-temannya pergi lagi keluar rumah. Dia lihat matahari belum terbenam. Lalu masuk lagi. Dibujuk supaya buka puasa. Dia minta lagi lihat ke depan. Apakah matahari sudah terbenam? Ketika mereka lihat matahari sudah terbenam, mereka senang. Karena udah bisa makan. Mereka bilang sama sahabatnya ini, makanlah, matahari sudah terbenam. Ternyata temannya sudah meninggal. Itulah husnul khatimah. Kita mati dalam keadaan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di Ramadan ini. Ya, kita nggak tahu kapan kita dipanggil, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita dipanggil, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan berpuasa. Kita meninggal dalam keadaan qiyamul lail. Kita meninggal dalam keadaan bersedekah. Sampai kita nanti bangga di hadapan Allah. Ya Allah, dahulu saya meninggal karena berpuasa padamu. Cari fashion kita masing-masing. Karena orang itu mati menurut kebiasaan yang dia biasakan ketika dia masih hidup. Orang yang biasa puasa, menghidupkan malam, yang biasa bersemangat di bulan Ramadan, maka biasanya Allah akan matikan dia di bulan Ramadan. Tapi orang yang memang tidak peduli dengan Ramadan, hanya biasa saja tradisi, ya dia akan mati dalam keadaan bagaimana kebiasaan dia dahulu. Cintai Ramadan tersebut, Pak. Cintai. Sambut dia dengan baik, sambut dia dengan gembira, dan lakukan apa yang bisa kita lakukan di bulan tersebut. Udah Ustaz ya? Ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Saya jujur, tadi malam, dari mana tadi ya? Dari Pamekasan. Saya nyampe di sini 3:30. Belum tidur ini. Serius. Makanya disuruh belum. Aduh. Dari Pamekasan karena ada safari dakwah di sana. 3 jam dari sini. Ngebut lagi tadi. Jam 12 kami baru berangkat ke sini. Jadi mohon maaf apabila mungkin kurang maksimal dan apabila ada ucapan saya yang menyinggung, ya. Capek sebenarnya. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.